Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Untuk beberapa hari ini, saya akan membuat seri tentang Camino de Santiago. Camino de Santiago adalah ziarah jalan kaki menuju makam Rasul Yakobus di kota Santiago. Saya membuat seri ini karena ziarah jalan kaki Camino de Santiago ini semakin dikenal dan mulai populer di Indonesia. Saya sendiri sudah 3 kali mengadakan Camino de Santiago ini. Nah, yang ketiga ini saya akan bercerita tentang awal dari perjalanan ini sampai pelaksanaannya, sampai pada akhirnya, dan kemudian refleksinya. Saya akan menyampaikan dalam beberapa renungan, harapannya bisa memberi gambaran yang cukup lengkap kepada kita mengenai ziarah Camino de Santiago ini. Camino sendiri yang ketiga yang saya jalani itu dilaksanakan pada bulan Maret kemarin. Bulan Maret sampai dengan awal April. Dalam perjalanan ini sebetulnya rencananya sudah dimulai 2 tahun yang lalu. Ketika beberapa orang tahun 2022 tertarik untuk mengadakan Camino karena saya baru saja kembali dari ziarah Camino de Santiago bulan November tahun 2022. Ketika saya kembali, beberapa orang mendengar kisah tentang perjalanan Camino saya, lalu mengajak untuk bertemu. Maka pada awal 2023, diadakan pertemuan di Cafe Villa Finca. Karena yang tertarik dan menggagas itu adalah pasutri yang aktif di ME, dan beberapa pasutri ME ingin mengadakan ziarah ini. Dan pemilik kafe itu adalah pasutri ME itu sendiri, maka mengadakan pertemuan di sana. Tahun 2023 awal. Kemudian disepakati bahwa kita akan mengadakan Camino tahun 2025. Karena memang tidak bisa saya pergi Camino setiap tahun. Maka disepakatilah tanggal dan kemudian pembicaraan dan perjalanannya. Kali ini perjalanannya karena menggunakan beberapa kemungkinan, kita memilih meminta pertolongan seorang yang bisa mengatur entah itu transportnya, entah itu juga hotel-hotelnya tempat kita menginap. Sehingga ketika kita Camino, kita bisa fokus menjalaninya. Karena tentang penginapan, tentang kendaraan, itu sudah ada yang mengatur. Maka disepakatilah Camino kali ini mulai dengan perjalanan di Fatima. Karena dari Fatima itulah kita belajar tentang silih. Fatima itu penampakan Bunda Maria di Portugal yang memang menggarisbawahi silih, yaitu tindakan yang kita lakukan sebagai pengganti, sebagai tebusan untuk dosa-dosa kita maupun dosa orang yang kita doakan. Itulah silih. Dan itulah inti dari penampakan di Fatima. Ketika anak yang menerima penampakan itu diminta untuk melakukan silih agar dunia bertobat, agar perang berhenti. Dan itu dilakukan oleh ketiga anak itu. Maka silih menjadi topik utama.
Dan itulah yang menjadi awal dari Camino ini. Camino adalah jalan kaki dengan segala macam penderitaannya, tantangannya, tetapi dijalani dengan ikhlas sebagai silih untuk dosa-dosa kita maupun orang-orang yang kita doakan. Karena itu mulai dari Fatima, berdoa mohon berkat dan doa dari Bunda Maria di Fatima, supaya Camino bisa menjadi silih untuk penghapusan dosa-dosa kita dan dosa orang-orang yang kita doakan. Lalu kemudian mulai Caminonya di Tui, kota Tui. Kota Tui ini sebenarnya sudah masuk ke Spanyol. Lalu kemudian berjalan menuju ke Oporino, sekitar 15 sampai 20 km. Dari Oporino jalan lagi ke Redondela. Itu juga kurang lebih sekitar 20 km. Dari Redondela ke Pontevedra, sama kurang lebih 20 km. Dari Pontevedra menuju ke Caldas de Reis, itu juga kurang lebih sama jaraknya. Dari Caldas de Reis ke Padron, dari Padron ke Santiago de Compostela. Jadi sekitar 120 km ditempuh dalam perjalanan selama 6 hari. Dan kali ini pesertanya cukup banyak. Jumlahnya pada waktu itu ada 42 orang. Dan pesertanya dari usia yang masih muda sampai yang sudah lansia. Tentu ini adalah tantangan tersendiri. Tetapi ini menariknya, karena memang kemudian dalam perjalanan itu masing-masing menemukan kecepatannya sendiri-sendiri. Sehingga kemudian terbentuk beberapa kelompok. Tetapi tetap pada malam harinya kita berkumpul sesudah perjalanan, lalu menceritakan pengalaman perjalanan sepanjang hari itu. Dan dalam perjalanan itu ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Maka nanti di dalam seri ini saya akan bercerita bukan hanya masalah perjalanannya, tetapi juga mujizat-mujizat yang terjadi. Juga beberapa kisah-kisah yang menarik yang kiranya bisa kita renungkan bersama. Sehingga harapannya dalam seri tentang renungan Camino de Santiago ini kita semua mendapat gambaran yang lebih jelas. Nah, sesudah Camino de Santiago selesai, kami kemudian melanjutkan ke Lourdes. Karena memang perjalanan dari Santiago ke Lourdes membutuhkan waktu sekitar 1 hari saja. Dari pagi, sore hari sudah sampai dengan kendaraan darat menggunakan bis. Maka kemudian kami melanjutkan rasa syukur kami sesudah Camino ke Bunda Maria yang menampakkan di Lourdes. Beberapa hari di Lourdes, kemudian kita berangkat ke Roma untuk mengikuti perjalanan dan memasuki pintu suci. Nah, ini juga salah satu yang menarik. Pintu suci pada waktu kita merencanakan tahun 2023 belum ada bayangan, karena kita belum tahu pada waktu itu akan dibuka pintu suci. Hanya pas harinya kami mengadakan perjalanan, pintu suci sudah dibuka. Itu tentu rahmat Tuhan tersendiri. Sehingga kita perjalanan Camino mulai dari Fatima dengan silih, dan kemudian menjalaninya selama 6 hari, dan bersyukur bersama Bunda Maria yang menampakkan diri di Lourdes, kemudian diakhiri dengan memasuki pintu suci, sehingga kita memperoleh rahmat yang cukup lengkap kali ini. Dan itulah perjalanan secara umum garis besar. Ini menjadi pengantar untuk renungan-renungan tentang seri Camino ini untuk besok hari dan beberapa hari ke depan. Intinya adalah bahwa perjalanan Camino Santiago adalah perjalanan yang dilakukan karena kita mau melakukan silih. Sehingga apapun yang terjadi kita terima dengan ikhlas sebagai silih yang kita persembahkan untuk Tuhan. Sebagai penebusan dosa kita, juga penebusan dosa-dosa orang-orang yang kita doakan. Ada yang sangat menarik dalam hal ini, tentang silih ini. Ada seorang peserta, Pak Sutri,
yang usianya sudah lansia. Dan suaminya kakinya sakit. Maka sang istri ini merasa, aduh khawatir gimana ya suaminya yang sakit ini. Maka dipilihlah silih untuk suaminya ini, sehingga dia menetapkan Camino ini, apapun yang akan terjadi dalam perjalanan, itu akan dipersembahkan sebagai silih supaya suaminya bisa menyelesaikan perjalanan. Dan menariknya, hari pertama justru suaminya kuat dan dia sendiri sungguh-sungguh shock. Hampir tidak bisa melanjutkan. Capek, lelah, sakit, dan discourage. Tapi kemudian dia sadar. Ketika dia mau menyerah, dia sadar, bukankah ini yang saya minta? Bahwa saya melakukan Camino ini karena saya mau melakukan silih untuk suami saya. Supaya suami saya yang sakit bisa menyelesaikan Camino-nya. Dan ketika suaminya sehat, tidak apa-apa, dan dia sendiri merasa hancur-hancuran, dia kemudian sadar, oke, inilah rencana Tuhan. Maka kemudian dia bisa menerima dan kemudian bisa melanjutkan perjalanan Camino-nya. Salah satu yang menarik, yang langsung dikabulkan oleh Tuhan, sehingga pengalaman itu justru menjadi pengalaman yang sangat bernilai bagi pasutri ini. Masih akan ada banyak cerita lagi, tetapi kita mendengarkan secara bertahap, supaya pelan-pelan kita bisa mengerti apa yang terjadi selama kita Camino. Bertemu lagi besok dengan lanjutan dari seri Camino ini. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.